Untuk penggemar cerita silat era 80 sampai 90-an, pasti mengenal serial Pendekar Ulat Sutra yang diperankan Norman Cui sebagai Yun Fei Yang. Cerita silat ini mengisahkan tentang protagonis utama, Yun Fei yang sejak masih kecil dia berada di hutan. Dan pada malam hari dia diajari seni bela diri oleh seorang pria misterius berbaju hitam. Dia diperingatkan bahwa seni bela diri yang dia pelajari tidak boleh diungkapkan di depan umum. Mari kita simak kehebatan dari ilmu ulat sutra yang dimiliki oleh Yun Fei Yang. Serial ini memiliki beberapa poin yang menarik. Pertama, berbeda dengan cerita silat lainnya yang biasanya serial silat mengadaptasi sebuah novel sebagai landasan cerita. Namun, Pendekar Ulat Sutra ini justru berasal dari TV seriesnya terlebih dahulu. Baru setelah itu dibuatkan novelnya hingga 3 series oleh novelis Wang Ying. Kedua, karena novelnya muncul belakangan, ada banyak versi serial TV dan film dari Pendekar Ulat Sutra. Namun, yang paling terkenal dan diingat banyak orang, biasanya memang yang diperankan oleh Norman Cui sebagai Yun Fei Yang. Ketiga, terdapat beberapa perbedaan cerita antara versi serial TV drama dengan novel Pendekar Ulat Sutra. Bahkan beberapa bagian isi dari endingnya pun juga berbeda. Perbedaan ending cerita mungkin disebabkan karena aliran ceritanya, di mana pembuatan TV lebih dulu daripada novel, sehingga membuat ide dari Wang Ying selalu berubah. Asal-usul ilmu ulat sutra. Ilmu ulat sutra berasal dari perubahan ulat sutra surgawi, yang merupakan seni bela diri dari Tian Chan Jue ke-7, di antara 7 keunikan Wudang, di mana 7 keunikan Wudang wajib dipelajari oleh ketua sekte Wudang. Ilmu ulat sutra dapat dikatakan sebagai sebuah transformasi seseorang untuk lahir kembali. Saat jurus ini dilakukan, telapak tangan akan penuh dengan cahaya kristal dan filamen seperti sutra muncul yang dapat menembus langsung ke kulit lawan, memblokir titik akupuntur, bahkan menjerat pembuluh darah lawan, mencegah dan memblokir energi internal dari lawan. Adaptasi novel dari Wang Ying menyebutkan bahwa Sang Sanfeng, pendiri sekolah Wudang, telah melatihnya. Ilmu ini ditemukan di gua rahasia di Miaojiang dan terukir dalam bahasa Sanskerta. Sifat ilmu ini sangat keji dan berbahaya. Karena orang Miao sendiri tidak mengenal bahasa Sanskerta, mereka hanya menganggap prasasti ini hanya sebagai sebuah dewa dan menyembahnya. Mereka tidak tahu bahwa prasasti ini menyimpan ilmu silat yang sangat dahsyat. Kemudian, ada seseorang dari partai Wudang yang berteman dengan pemimpin orang Miao. Dia menemukannya secara kebetulan. Diam-diam, dia mempelajarinya. Kemudian dia menggunakan metode Wudang untuk mengubah teknik dari ilmu ini agar sesuai dengan prinsip Tao dari Wudang, sehingga membuang sifat-sifat keji dari ilmu ini. Sehingga ilmu ini sekarang terbagi menjadi 2. Ilmu ulat sutra yang asli yang berasal dari Gua Miao yang sangat beracun, dan ilmu ulat sutra modifikasi dari Wudang. Karena itu dalam salah satu episode akan ada pertarungan sengit antara pewaris terakhir dari pemilik ulat sutra ini. Cara melatihnya. Jika ingin mempelajari ilmu ini, pertama-tama seseorang harus kehilangan atau tidak memiliki tenaga dalam sama sekali. Kedua, melatih energi internal ulat sutra secara bertahap. Tetapi tenaga dalam yang telah dilatih ini belum bisa digunakan. Ketiga, mengalami keadaan hidup dan mati. Praktisinya tidak bisa benar-benar mati, tapi juga tidak bisa benar-benar hidup. Dia harus berada di perbatasan antara hidup dan mati. Tahapan ini adalah tahapan yang paling berbahaya, karena tidak ada batasan jelas antara hidup dan mati, sehingga masing-masing praktisi berbeda hasilnya. Jika berhasil, tubuh mereka akan terbungkus oleh kepompong, sehingga mereka akan terlahir kembali. Karena harus memusnahkan terlebih dahulu ilmu-ilmu mereka,
membuat beberapa orang segan menguasai ilmu ini. Tapi berbeda jika praktisinya belum menguasai ilmu apapun, atau hanya sedikit menguasai saja. Membuat mereka merasa tidak keberatan jika harus memulai dari awal lagi demi mendapatkan boost energi yang luar biasa, walau taruhannya nyawa. Dalam serial ini, Yun Fei Yang mampu menguasainya setelah ilmunya dihancurkan oleh tubuh Wudi, sehingga kondisi tidak memiliki ilmu apapun dan kondisi berada di penghujung hidup dan mati sudah terpenuhi. Ilmu ini sangat unik karena sifatnya ditentukan oleh usernya sendiri. Karena dimodifikasi dengan prinsip Taoisme, yang lembut adalah kekakuan dan yang lemah adalah kekuatan Tao. Oleh karena itu, Kungfu Ulat Sutra yang ditampilkan oleh Yun Fei Yang adalah Kungfu Ulat Sutra yang lembut dan indah. Bahkan setiap gerakannya sangat anggun. Sutra yang dikeluarkan dari telapak tangannya juga sangat nyaman dipandang. Senjata ganas atau gerakan intens apapun akan menjadi luwes saat bertemu dengan Kungfu Ulat Sutra Yun Fei Yang. Dia menunjukkannya tanpa merasakan kekerasan sama sekali, murni dan sederhana. Saat pertempuran terakhir dengan Meng Tu, Yun Fei Yang sendiri telah mencapai tahapan final dari Kungfu Ulat Sutra. Nah, ada 3 cara untuk mendapatkan tenaga dalam ilmu Ulat Sutra. Pertama, melatihnya secara perlahan, bertahap dari manual ilmu Ulat Sutra. Ini yang dilakukan oleh Yan Zhongtian. Cara kedua, yaitu dengan cara keberuntungan ala tokoh utama. Mendapatkannya dengan menyerap energi dari praktisi lainnya, seperti yang dilakukan tokoh utama kita Yun Fei Yang, di mana dia mendapat hadiah istimewa melimpahan tenaga dalam. Sedangkan cara yang terakhir adalah cara yang keji, dengan memaksakan menyedot energi orang-orang sekitar secara paksa, hingga akhirnya tenaganya sudah mencapai maksimal dan lepas dari kepompong, seperti yang dilakukan oleh Meng Tu. Nah, jangan lewatkan video part 2-nya yang akan membahas berbagai karakter yang ada dalam serial Pendekar Ulat Sutra ini. Itulah ilmu unik dari sebuah serial yang juga unik. Ingat, jangan lupa tentang video part 2-nya. Sampai jumpa di video kami lainnya.